Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu mertua tinggal di rumah menantu laki-laki selama 20 hari. Sebelum pergi, cucunya berkata, "Ayah bilang kamu tidak tahu malu." Dikutip dari indonesiatoday.co.id, Bibi Han selalu memiliki kebiasaan berjalan-jalan setelah makan malam. Suatu hari setelah makan, dia berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumahnya. Rumah tetangga sedang direnovasi dan banyak bahan bangunan bertumpuk di tanah. Bibi Han tersandung bahan bangunan dan perutnya membentur pipa besi. Tidak hanya kakinya tidak bisa lurus, tetapi perutnya juga sakit. Putri Bibi Han, Zhao Su, tinggal di kota. Bibi Han segera menghubungi putrinya. Putrinya mengatakan, "Bu, biarkan Zhao Wei, putra bungsu Bibi Han, membawamu ke rumah sakit dulu. Saya dan suami akan ke sana malam hari." Bibi Han berkata, "Tidak apa-apa. Ibu akan menunggu kalian datang. Aku tidak merasakan sakit. Rumah sakit di kampung kecil. Ibu khawatir perawatannya kurang bagus." Setelah mendengar ini, Zhao Su segera pergi ke rumah ibunya dan membawanya ke rumah sakit di kota. Setelah pemeriksaan dokter, kaki kiri Bibi Han sedikit retak dan perutnya juga tersumbat dan dia harus dioperasi sesegera mungkin. Beberapa hari kemudian Bibi Han menjalani operasi dan operasi berjalan dengan baik. Zhao Su berkata kepada Bibi Han, "Bu, dokter mengatakan operasimu berhasil, jadi jangan khawatir. Aku akan mencari perawat untuk merawatmu. Setelah pulang kerja, saya dan Hebin akan datang menjenguk." Bibi Han menghela nafas dan berkata, "Aku tidak suka orang asing menjagaku." Zhao Su tersenyum dan menghiburnya. "Bu, perawat ini sangat profesional dan merawat orang dengan sangat hati-hati. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu tidak bisa menggerakkan kaki kiri. Ibu harus menggunakan toilet dan kamar mandi untuk meminta bantuan. Orang asing akan memakaikan celana. Ibu malu. Ibu tidak bisa," kata Bibi Han sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata ini, Zhao Su sedikit tersipu. "Bu, bukan karena saya tidak ingin menjaga ibu. Namun hari-hari ini saya sangat sibuk di kantor. Tetapi baiklah, saya akan mengambil cuti lagi." Selama sebulan, Zhao Su pada dasarnya tidur di kursi lipat di bangsal rumah sakit. Ketika Bibi Han keluar dari rumah sakit, Zhao Su membawa pulang Bibi Han ke rumahnya terlebih dahulu. Dia berkata kepada Bibi Han, "Bu, aku akan menelepon Zhao Wei besok untuk menjemput." "Mengapa kamu memanggilnya?" Bibi Han bertanya. "Kamu tidak ingin aku tinggal di rumahmu? Apakah kamu pikir aku membuat masalah untukmu?" "Oh tidak," kata Zhao Su sambil melambaikan tangannya. "Bu, Hebin dan aku sama-sama harus pergi bekerja dan tidak ada yang akan menjagamu di rumah. Ibu bisa tinggal di rumah Zhao Wei, ada banyak orang, jadi akan terasa nyaman." Wajah Bibi Han tiba-tiba cemberut. "Kamu hanya berpikir untuk pergi bekerja, mengapa seorang wanita begitu serius dengan karirnya?" Hebin berkata, "Bu, setelah Anda masuk rumah sakit, Zhao Su merawat Anda. Jika dia tidak bekerja lagi, bos akan memecatnya. Anda tidak hanya memiliki satu anak perempuan, Anda juga memiliki seorang anak laki-laki. Bahkan dia juga berbakti padamu. Memang lebih baik di rumah daripada di sini." Bibi Han mendengus dan berkata, "Aku bisa mendengarnya. Bukan putriku yang ingin mengusirku. Kamu menantuku yang tidak menyukaiku. Biarkan aku memberitahumu, Hebin, itu wajar sebagai putri untuk merawat orang tuanya. Jika seorang putri tidak berbakti, mengapa memiliki seorang putri? Kalau begitu putramu tidak berbakti, mengapa kamu melahirkan seorang putra?" kata Hebin. Zhao Su dengan cepat menarik suaminya dan menyuruhnya untuk diam.
Dengan ini Bibi Han tinggal di rumah putrinya, dan karena keberadaan Bibi Han, Zhao Su dan suaminya sering bertengkar. Zhao Su sangat sedih. "Hebin, mengapa kamu menjadi seperti ini ketika ibuku datang?" Hebin berkata, "Aku tidak bermaksud membuat masalah. Aku merasa kasihan padamu. Lihatlah ibumu. Kamu mengambil cuti untuk merawatnya. Dia masih mengeluh setiap hari. Terkadang dia berpikir makanannya tidak enak. Terkadang dia meminta kamu untuk memberikan ini dan itu. Apa yang dia lakukan padamu? Ketika kita menikah, dia memberikan semua 180.000, sekitar 400 juta rupiah, hadiah pertunangan untuk adikmu. Ketika adikmu menikah, dia membeli mobil dan sebuah rumah dan memintamu untuk memberi 20.000 yuan, sekitar 44 juta rupiah. Kamu juga anaknya. Mengapa bersikap seperti ini?" Zhao Zu berkata pada Hebin, "Baiklah, jangan membicarakannya. Bukankah kamu berjanji untuk tidak menyebutkan masa lalu?" "Aku tidak ingin membahas masa lalu, tapi ibumu tidak memiliki anak perempuan sepertimu di hatinya. Memang benar anak-anak harus berbakti kepada orang tua mereka, tetapi orang tua juga harus bersikap adil, kan? Hal-hal baik milik anak laki-laki dan kerja keras harus dilakukan anak perempuan. Apakah ini adil?" Zhao Su menundukkan kepalanya dan berkata, "Ini semua adalah keluarga. Darah lebih kental dari air. Aku tidak ingin memperdulikan hal seperti itu." Namun Hebin masih sangat tidak puas. Setelah Bibi Han tinggal di rumah selama lebih dari 20 hari, Hebin menelepon Zhao Wei. "Ibumu sudah lama keluar dari rumah sakit. Mengapa kamu tidak datang dan melihat? Saudaramu bisa saja dipecat tahun ini, dan aku hampir tidak bisa mempertahankan pekerjaanku. Ibu pada dasarnya sudah sembuh. Dia bisa pergi. Kapan kamu akan datang dan menjemputnya?" Setelah mendapat beberapa panggilan berturut-turut, Zhao Wei pun datang. Ketika Bibi Han melihat Zhao Wei datang, dia masih tidak ingin pergi. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu meminta cuti. Kamu belum makan setelah mengemudi selama 3 jam, kan? Cepat istirahat dan makan. Zhao Su, buatkan sesuatu yang enak untuk saudaramu dan pergi beli sayuran," kata Bibi Han. Cucunya yang berusia 5 tahun tiba-tiba berkata, "Ayah bilang kamu tidak tahu malu dan selalu mengganggu ibu." Ketika Bibi Han mendengar itu, wajahnya memerah. Dia meraung, duduk di tanah dan menangis. "Saya tidak menyangka akan dimarahi oleh cucuku. Untuk apa lagi aku hidup?" Zhao Su dengan cepat menampar putranya dan berkata, "Bu, jangan khawatir. Anak ini masih polos dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Hebin mengatakan hal seperti itu?" Kemudian dia menarik Hebin dan memintanya untuk meminta maaf pada ibunya. Namun Hebin tidak menuruti permintaan istrinya, mengambil putranya dan menangis dan masuk ke kamar. Bibi Han menangis lebih keras dan Zhao Wei juga berada di sampingnya memarahi saudara perempuannya dan suaminya. Malam itu Zhao Su menemani Bibi Han dan adiknya kembali ke kampung halaman mereka. Setelah kembali ke kampung halamannya, Bibi Han mengatakan ini berulang kali di depan kerabatnya. Semua orang mengatakan bahwa Hebin menantu laki-lakinya sangat tidak berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.